Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswi Fakultas Kesehatan Prodi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik akan menganalisis sebuah jurnal mengenai sintesis iodoform. Nah, di sini saya sendiri, Valen, dan rekan-rekan saya ada Mbak Sri Wahyuni, ada Mbak Ira, dan ada Mbak Risma akan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Sintesis Etanol melalui reaksi hidrogenasi heksil asetat dengan menggunakan berbagai katalis. Nah, sintesis iodoform itu sendiri memiliki arti yang berarti sintesis itu adalah berupa seperti campuran, sedangkan iodoform itu adalah senyawa kimia yang dapat disintesis berdasarkan reaksi halogenasi dengan bahan dasar iodium yang direaksikan dengan aseton dan menggunakan bantuan natrium hidroksida. Untuk judulnya yang tadi saya ulangi, sintesis etanol melalui reaksi hidrogenasi heksil asetat dengan menggunakan berbagai katalis. Nah, dari jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan alkohol, yaitu etanol dan heksanolnya, dan mengetahui katalis yang lebih baik dalam reaksi hidrogenasi heksil asetat dan mendapatkan kurva kalibrasi destilasi produk. Nah, untuk selanjutnya tentang bagaimana metodenya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode apa saja yang digunakan dalam proses penelitian di jurnal tersebut, yaitu menggunakan metode hidrogenasi dan destilasi. Metode hidrogenasi adalah reaksi antara hidrogen dengan senyawa organik, atau hidrogenasi merupakan reaksi kimia yang dihasilkan dari penambahan hidrogen ke molekul. Untuk metode destilasi yaitu metode pemisahan cair ke fase gas untuk dua lebih senyawa berdasarkan beda titik didih dan tekanan uapnya. Untuk alat-alat yang digunakan untuk reaksi hidrogenasi dan proses destilasi tersebut adalah ada lab leher 2, kondensor, hot plate, reaktor hidrogenasi, ada Vinci, teknologis, dan Rel 92. Selanjutnya ada heater, stirrer, termometer, dan viskometer, dan peralatan gelas Pyrex lainnya. Lalu ada peralatan yang diperlukan untuk identifikasi alkohol adalah peralatan gelas untuk pengujian skala laboratorium, yaitu ada FTIR Shimazu IR Prestige 21 dan GCMS Shimazu KIPI 5050. Lalu bahan-bahan yang digunakan untuk reaksi hidrogenasi ada hidrogen, heksil asetat, katalis 2SM, nikel, CuO atau ZnO masing-masing 1%. Lalu bahan yang digunakan untuk kalibrasi proses destilasi ada heksanol dan etanol. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam mengidentifikasi alkohol ada Aquades, NaOH 5%, HCl 5%, dan H2SO4. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ira. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sri Wahyuni, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sintesis iodoform. Yang pertama yaitu ada proses hidrogenasi heksil asetat dengan cara sebanyak 100 ml heksil asetat dimasukkan ke dalam reaktor hidrogenasi, kemudian ditambahkan dengan katalis nikel sebanyak 1% dan dilakukan proses hidrogenasi dengan suhu 160 derajat Celcius yang disertai dengan pengadukan dan dilakukan selama 8 jam. Kemudian hasil hidrogenasi tersebut disaring dan dilakukan penentuan viskositas serta densitasnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu proses pemisahan campuran dengan metode destilasi dengan cara sebanyak 100 ml campuran dimasukkan ke dalam labu leher 2 dan dipanaskan di atas penanas listrik hingga 100 derajat Celcius dan dibiarkan mendidih.
agar menghasilkan uap yang terkondensasi di dalam pelampung. Uap tersebut biasa disebut dengan destilat. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung volume destilat yang dihasilkan proses destilasi setiap 2 menit yang dilakukan dengan destilasi selama 2 jam. Proses ini biasa disebut dengan penentuan laju alir destilasi. Setelah itu yang harus dilakukan adalah penentuan viskositas serta densitasnya. Untuk langkah yang terakhir yaitu ada analisa kualitatif yang meliputi uji fisik. Nah, uji fisik sendiri yang harus diperhatikan adalah perubahan bau, bentuk, warna, serta viskositas dan densitas heksil asetatnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mbak Karisma Caningrum. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang hasil pembahasan serta kesimpulan. Hasil dari jurnal penelitian tersebut yaitu diperoleh hidrogenasi heksil asetat dengan gas hidrogen membentuk etanol dan 1 heksanol dengan perbandingan 1:1. Kemudian dilakukan uji analisasi kualitatif yaitu uji oksidasi, uji FTIR, dan uji GCMS. Diperoleh hasil bahwa katalis yang lebih baik dalam mengkatalisasi reaksi hidrogenasi heksil asetat menjadi alkohol yaitu katalis ZSM5 bila dibandingkan dengan katalis nikel maupun ZNO atau CuO dengan konsentrasi yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa dari data jurnal di atas, sintesis iodoform tidak hanya dilakukan dengan reaksi halogenasi, tetapi juga bisa dilakukan dengan reaksi hidrogenasi untuk memperoleh etanol atau alkohol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.